Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakiansari dari kelas 3A 3C akan mempresentasikan MPLS VPN, yakni Multi Protocol Label Switching Virtual Private Network. Berikut topologi MPLS VPN dan tabel IP masing-masing router yang dimana terdapat router provider 1 sampai 8 dan 2 router provider Edge, yakni P1, PE1 dan PE2. Dan berikut isi-isi IP address serta interface gigabit Ethernet yang digunakan pada masing-masing router serta IP loopback masing-masing router. Yang harus dilakukan pertama dalam melakukan MPLS VPN yakni konfigurasi IP address pada semua router, baik pada router provider maupun pada router provider Edge. Pada gambar ini konfigurasi IP address pada provider 1 yakni dengan ketik config T, kemudian interface gigabit Ethernet 0/0, IP address dari gigabit Ethernet 192.168.3.2 dengan subnet max /30 yakni 255.255.255.252. No shutdown untuk mengaktifkan interface gigabit 0/0. Kemudian setelah itu kita interface loopback 0-nya, kemudian masukkan IP loopback 0-nya dengan subnet max /32 yakni 255.255.255. Kemudian kemudian save dengan perintah write. Begitu pula pada masing-masing router provider maupun router Edge. Yang kedua yakni konfigurasi SPF. Pada gambar ini konfigurasi SPF pada router provider pertama yakni dengan COMFT, kemudian sudah masuk ke config, kemudian ketik router OSPF 10 yang dimana 10 ini merupakan ID OSPF router OSPF tersebut dengan network interface IP interface Giga Ethernet 0/0 dengan yakni 192.168.3.2 wildcard 0.00.3 area 0. Begitu pula juga dengan loopbacknya, yang dimana kata ini OSPF min5 change, artinya bahwa OSPF pada gigabit Ethernet telah berhasil. Lakukan konfigurasi SPF pada router provider Edge maupun provider. Next, konfigurasi BGP hanya dilakukan di dua router yakni provider Edge 1 dan provider Edge 2. Pada gambar ini dilakukan konfigurasi BGP pada provider Edge 1 yakni router BGP 65500 yang merupakan autonomous system neckboard dari loopback 0-nya. Begitupun juga sebaliknya. Jika terdapat kata seperti ini, maka BGP telah berhasil. Selanjutnya memverifikasi hasil BGP yang telah dilakukan, yakni dengan memverifikasi BGP pada router provider Edge 1 dan provider Edge 2 dengan mengetik show IP BGP summary, dan terdapat loopback dari provider Edge 2 yakni 50.50.2 yang autonomous system 65500 menerima pesan dan mengirim pesan 3 dalam waktu 1 menit 32 detik. Next, konfigurasi MPLS dilakukan
pada router provider 1 sampai 8 dan router provider Edge 1 dan 2. Config ya, pada tampilan ini konfigurasi MPLS pada provider 1 yakni config T, kemudian interface G0/0 di mana G itu panjangannya gigabit Ethernet MPLS IP. Jika terdapat tampilan seperti ini, maka konfigurasi MPLS pada provider 1 telah berhasil. Kemudian setelah melakukan proses konfigurasi MPLS, kita mengecek proses MPLS tersebut apakah sudah berhasil atau belum, yakni dengan show MPLS forwarding table dash table yang terdapat local label, outgoing label yang terdiri dari angka dan pop label, prefix terdiri dari beberapa IP, bytes label, outgoing interface-nya yakni gigabit Ethernet 0/0, next hop dengan next hop 192.168.3.1. Setelah itu berikut tampilan koneksi router dalam keadaan normal. Tampilan IP root-nya yakni tampilan table routing-nya yakni dengan mengetik pada provider Edge1 show IP root yang akan muncul beberapa kode yang dimana O merupakan OSPF dan C merupakan connected. Setelah melakukan show IP root, kita melakukan ping dari router 1 dari provider Edge1 ke provider Edge2 yakni ping 50.50.50.2 source 50.50.50.1 dan berhasil dengan sukses rate 100%. Setelah melakukan ping, kita men-trace route yang merupakan jalur penghubung antar router provider Edge1 dan provider Edge2 yakni dengan mengetik trace route 50.50.50.2 source 50.50.50.1. Kemudian hasilnya seperti ini, yang dimana terdapat beberapa IP address yang terhubung. Kemudian koneksi salah satu interface tidak diaktifkan. Pada tampilan ini interface yang akan tidak diaktifkan yakni provider 2 dengan cara config T interface gigabit Ethernet 2/0 shutdown. Apabila muncul tampilan seperti ini, maka provider 2 telah tidak aktif. Interface gigabit Ethernet 2/0 telah tidak aktif. Kemudian kita show IP root pada provider Edge1 yang dimana gigabit Ethernet pada IP 192.168.4.0 berkurang, yang tadinya ada 1/0 dan 2/0 menjadi hanya 1/0. Kemudian kita ping kembali dari router provider Edge1 ke provider Edge2 yakni ping 50.50.50.2 source 50.50.50.1 dan sukses. Kemudian setelah ping, kita melakukan trace route dari provider Edge1 ke provider Edge2 yakni dengan ketik trace route 50.50.50 source 50.50.50.1. Hasilnya masih sama dengan keadaan normal. Yang ketiga yakni koneksi salah satu router tidak diaktifkan, yang dimana pada gambar tersebut router yang tidak diaktifkan yakni provider 2. Setelah itu kita melakukan show MPLS forwarding table yang dimana hanya beberapa ID yang tampil, dan kemudian setelah show MPLS forwarding table, kita ping kembali untuk menguji koneksi antara provider G2 ke
provider at G1 dari provider at G1 ke provider at G2, yakni ping 50.50, 50.2 short, 50.50.50.1 dengan sukses rate 100%. Setelah ping kita melakukan trace route dari provider at G1 ke provider at G2, yakni trace route 50.50.50 short, 50.50.50, yang dimana terdapat hanya 3 IP pada saat salah satu router tidak diaktifkan. Berbeda pada saat keadaan normal dan keadaan salah satu interface tidak diaktifkan. Setelah itu kita beralih ke Wireshark. Kita buka file Wireshark dalam keadaan normal. Ini saya coba buka yakni V3 dan V6 dan mencari protokol LDP yang dimana terdapat hello message, kemudian kita flow graph, setelah itu kita limit, yang dimana terdapat hanya pesan yang dimana terdapat pesan hello dan pesan keep alive. Keep alive message pesannya terdapat pada IP loopback, sedangkan hello message terdapat pada IP address. Setelah itu kita mencari protokol ICMP, kemudian kita masuk ke flow graph, dan kita limit display filter, yang dimana terdapat ada kata reply dan request serta time to live, yang dimana reply request artinya meminta, reply artinya membalas, sedangkan time to live sementara mengirim pesan. Setelah itu kita ke file Wireshark dalam keadaan salah satu interface tidak aktif. Saya memilih V2 ke V7, yang dimana kita mencari dulu protokol LDP nya, kemudian kita static, kemudian flow graph, limit display, dan begitu juga pada salah satu router tidak aktif, hello message dikirim oleh IP address, sedangkan keep alive message dikirim oleh IP loopback. Sudah LPV, kita cari ICMP, kita static, kemudian flow graph, limit, sama seperti pada saat keadaan normal. Ada pesan request untuk meminta, pesan reply membalas permintaan, dan time to live sementara mengirim pesan. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang file Wireshark keadaan router tidak diaktifkan. Saya pilih yakni V3, salah satu file yang saya pilih yakni V3 ke V2, yang dimana tidak terdapat file ICMP karena router V2 telah dimatikan, sedangkan LDP nya masih berjalan, dan masih dapat mengirim pesan hello message dikirim melalui IP address, sedangkan keep alive melalui IP loopback. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.